Welcome back to my channel at Dr. Mats. Alhamdulillah, sekarang kita ada di day 6. Hari ke-6 di 30 days self-healing program. Perkenalkan, nama saya Dr. Mats. Mungkin yang belum tahu, saya adalah dokter kecantikan, owner dari Dr. Mats Clinic, Dr. Mats Skincare, dan Formen Skincare yang akan membantu Anda untuk menemukan kembali kilau wajahmu. Oke. Nah, namun di kali ini saya nggak bahas tentang kecantikan, saya banyak bahas tentang mental health. Ya, jadi yang masih belum lihat video yang pertamanya, yuk mulai lagi. Video yang pertama kan ini nyambung dari hari pertama. Yang belum masuk grup telenya, yuk silakan masuk. Di situ ada file-file untuk latihan teman-teman semua secara praktikal. Jadi ini benar-benar saya pandu step by step. Secara sederhana di dalam grup Telegram, step by step dan detail per detail. Bagaimana kabarnya di hari ini? Bagaimana kabar puasanya? Saya doakan semoga Allah memudahkan dan inilah waktu yang terbaik untuk melakukan purifikasi diri Anda menjadi versi terbaik diri Anda. Yang terbaik adalah di bulan ini. Oke, kita lanjut ya. Gimana? Sudah praktek belum? Oke, jadi kemarin kita sudah banyak belajar tentang kenapa banyak orang tidak bahagia karena terjadi namanya diskoneksi. Diskoneksi sebuah kondisi di mana kita itu nggak nyambung. Sinyalnya lemah antara pikiran, jiwa, dan hatinya. Ya kan, tidak terjadi diskoneksi. Pada saat kondisi tersebut, kondisinya tidak terjadi diskoneksi, ya kan terjadi diskoneksi. Itulah yang menyebabkan kenapa kita nggak bahagia, sulit bahagia dan menemukan kehampaan di dalam diri kita. Karena itu, latihan kemarin yang saya berikan itu adalah untuk mengkoneksikan kembali. Dan ketika Anda memiliki luka batin, hal tersebut itulah yang menyebabkan kondisi diskoneksi dalam tubuh kita. Kita tidak fokus di hari ini, di saat ini. Kita tidak menikmatinya. Namun, kita terjebak di masa lalu. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Oke, dok, di hari ini mau ngapain nih? Oke, jadi di hari ini saya fokus dulu kepada teori apa faktor-faktor yang mempengaruhi luka batin kita. Jadi mungkin teman-teman yang sudah belajar, sudah mempelajari video yang sebelumnya tuh mungkin tahu. Aku tahu kok masalah kayak begini, tapi kenapa aku nggak bisa ngontrol? Nah, di video ini saya akan bahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan aku yakin teman-teman itu pasti sudah banyak sekali. Kalau misalkan sering belajar di buku-buku motivasi atau pasti udah tahu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang belum tahu, izinkan saya menjelaskan secara sederhana dan saya akan memberikan sebuah hint yang mungkin banyak orang lain tidak berikan di sini. Oke. Jadi yang pertama adalah secara struktur, kita itu memiliki dua bagian secara structure, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini seperti ini nih, ya kan? Dia dalam gelombang beta, di mana kita itu aktif secara pikiran sadarnya, aktif secara logikanya, ya kan? Itu adalah disebut dengan pikiran sadar, sadar penuh. Ya, di sini adalah gelombang beta. Di mana pada saat gelombang beta tersebut, kita benar-benar tahu, logika kita benar-benar jalan. Ya, itu adalah pada kondisi sadar. Kemudian ada yang namanya pikiran bawah sadar, ya kan? Dan itu sudah mulai masuk gelombang alfa, ya kan? Bahkan paling deep itu ada gamma sampai delta. Tapi rata-rata kita mulai bahas dari gelombang alfanya dulu. Di mana pikiran bawah sadar inilah di mana kita menyimpan masa lalu, menyimpan memori masa lalu, menyimpan sebuah nilai, menyimpan sebuah kepercayaan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita sulit tidak bisa mengontrol. Kenapa? Karena ini sudah ada di pikiran bawah sadar kita, di mana kita nggak bisa mengontrol hal tersebut. Ya, inilah yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, dan perlu teman-teman tahu, inilah struktur di dalam tubuh kita yang memang kita nggak bisa apa-apa yang sudah ada dari sononya. Nah, saya bakal kembangkan kembali adalah bahwa luka-luka batin itu ada di pikiran bawah sadar ini. Sehingga ketika kita sulit untuk melepaskannya, ya, maka itu wajar. Karena pikiran bawah sadar ini pun adalah menyangkut long term memory. Sebuah memori jangka panjang. Ya, dan ingat, ini tidak hanya ada dalam otak Anda, tapi ada di dalam tubuh Anda semuanya.
di dalam body terapi bahwa ternyata setiap emosi itu menyimpan memorinya dalam tubuh kita. Mengapa? Pada saat awal-awal, saya lupa video kedua atau video ketiga, di mana pada saat teman-teman menyatakan sebuah statement tentang luka batinnya, itu kadang-kadang muncul di perasaan ulu hatinya, di perutnya, atau dimanapun. Hal itulah yang menyebabkan kita terjebak, ya, pada saat kita tidak mengerti. Namun ketika kita sudah mengerti, maka kita bisa membuka kunci ini, dan inilah kunci keberhasilannya. Ya, kalau saya berpendapat adalah tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Bukan berarti pikiran sadar lebih bagus, lebih jelek daripada pikiran bawah sadar. Semuanya Allah sudah ciptakan dalam posisi yang sempurna dan saling melengkapi. Pada saat kita mengerti seperti ini, maka kita ini harus benar-benar sadar bahwa sifat pikiran bawah sadar sama pikiran sadar itu sangat berbeda jauh. Ya, pikiran sadar itu muncul dari konsentrasi yang penuh, kita belajar secara sistematis. Sedangkan pikiran bawah sadar itu adalah karena emosi. Ya. Dan sesuatu hal yang kita tanamkan secara emosional itu pasti akan muncul dan menerap pada long term memory. Artinya adalah ada pada memori jangka panjang kita. Makanya harus hati-hati. Oke dok, aku tahu itu penting. Terus bagaimana caranya? Yang paling pertama yang harus kita tahu adalah bahwa yang namanya pikiran bawah sadar itu harus hati-hati. Ada waktu yang paling sering yang harus hati-hati. Satu adalah sesaat pada saat kita bangun pagi. Sesaat pada saat kita mau tidur. Dan pada beberapa kondisi kita sudah sangat fokus. Salah satu contohnya saat main games. Kalau Anda mau melakukan sebuah sugesti pada anak kecil. Salah satunya adalah pada saat menyetir. Saat Anda benar-benar bisa fokus. Ya kan? Biasanya saya waktu zaman dulu kuliah ya. Karena naik motornya lumayan ya. Saya lama di Bandung. Itu cukup lumayan. Pada saat itu saya naik motornya. Pada saat naik motor saya masukin sugesti-sugesti positif dan dengerin. Karena itu hati-hati. Lagu yang kita dengarkan, film yang kita perdengarkan, pada saat bangun tidur, saat sebelum tidur, itu akan menjadi memori jangka panjang. Ya, karena itu kita harus benar-benar memperhatikan pikiran bawah sadar kita. Ingat, hal yang paling harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, itu terjadi 2 kali. Dalam pikiran Anda sebelumnya dan kejadian itu yang sesungguhnya. Kenapa bisa seperti itu? Seperti hukum law of attraction. Kita akan menarik apa yang intens yang ada dalam pikiran kita. Ingat, kita menarik bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita fokuskan. Jadi kalau teman-teman ingin bahagia, tapi kalau fokusnya adalah gimana ya? Ketidakpercayaan, kemudian tidak percaya sama orang, kemudian ketakutan. Bagaimana mungkin Anda bisa bahagia? Ya, so setelah belajar ilmu di sini, kita harus sudah mulai memetakan. Kita harus mulai memperhatikan lintasan hati, lintasan kata yang muncul di dalam pikiran bawah sadar kita. Ingat, pada saat ada sebuah hal yang Anda tidak ingin pikirkan, namun muncul, hati-hati. Itu mungkin ada dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, ilustrasinya adalah pada saat Anda ingin sesuatu tapi tidak tercapai, mungkin nggak sinkron antara pikiran sadar Anda dan pikiran bawah sadar Anda. Ini ibarat seperti seorang kapten di dalam kapal. Ketika kapten bilang, oke, kita ke kanan, tapi yang di bawahnya nggak dengar pikiran bawah sadarnya. Kemudian yang bawah sadar, ke kiri ya, dia merasa ke kiri, sehingga kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Itulah yang terjadi pada saat kita tidak terkoneksi dengan tepat antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu secara sederhana adalah hati atau emosi. Karena memang pikiran bawah sadar itu sangat berkaitan dengan emosi. Karena itu hati-hatilah dengan emosi Anda. Saya belajar juga, ini dari Ngaji Roso bagus, adalah kata adalah mantra, dan rasa adalah mantra dari mantra.
Sebuah hal yang Anda tanamkan ke dalam bawah sadar biasanya adalah sesuatu hal, kejadian, dan apapun yang Anda benar-benar bisa merasakan dengan sangat. Hati-hati. Mungkin di saat itulah Anda benar-benar bisa memasukkan kepada pikiran bawah sadar Anda. So, hati-hati pada pikiran bawah sadar Anda. Amati, sadari setiap lintasan muncul hati dalam hati Anda. Karena itu, kita harus tahu apa saja informasi-informasi yang ada dalam pikiran bawah sadar kita yang memenuhi, mendominasi kita saat ini. Oke, mau bahagia sederhana? Mulai tenang, perhatikan, aware, sadar setiap pikiran lintasan hati kita dan pilihlah yang baik. Karena ingat, masa depan kita, nasib kita ditentukan oleh diri kita. Aku sesuai prasangka hambaku. Kecuali ketika terjadi sebuah kezoliman dalam dirinya, itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Dan itu dimulai dari pikiran bawah sadar. Oke, tunggu bagaimana cara prakteknya. Nantikan nanti di telenya ya. Thank you.